Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi ngerjain project software, rasanya itu kayak tersesat di hutan belantara, tanpa peta, tanpa kompas? Nah, hari ini kita bakal cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kita akan coba memetakan kekacauan dalam pengembangan software dengan ngebahas berbagai model proses yang strategis. Anggap aja ini adalah panduan bertahan hidup kalian di dunia coding. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan dari Brad J. Cox ini, wah, kena banget. Rawa-rawa mistis. Ini ngasih gambaran kalau bikin software itu bukan cuma soal coding loh, tapi ini adalah dunia yang kompleks, penuh tantangan yang nggak terduga. Tapi di sisi lain juga penuh solusi-solusi ajaib kalau kita tahu di mana nyarinya. Nah, rawa-rawa yang abstrak tadi itu ada wujud nyatanya loh. Buat kalian para mahasiswa informatika, ini pasti kedengaran familiar, apalagi pas lagi kerja kelompok. Yuk kita lihat gejala-gejalanya kalau sebuah proyek itu udah kehilangan arah. Coba deh perhatiin poin-poin ini. Ini tuh bukan sekedar daftar biasa. Semuanya saling nyambung, kayak efek domino. Biasanya, biang keladinya itu ada di paling atas, requirement yang nggak jelas. Nah, dari situ, udah deh, semuanya jadi berantakan. Timeline jadi kacau balau, kualitasnya anjlok, dan tentu aja hasilnya adalah software yang penuh bug. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus. Jadi, gimana caranya kita bisa keluar dari rawa-rawa kekacauan ini? Jawabannya, kita butuh peta jalan yang jelas. Di dunia software, peta jalan itu namanya software proses. Inilah cara kita ngasih struktur di tengah-tengah kekacauan. Poin pentingnya tuh, ini, proses software itu bukan sekedar birokrasi yang bikin kerjaan jadi lambat. Bukan, ini adalah kerangka kerja strategis. Ibaratnya, ini yang ngejawab pertanyaan, siapa, ngerjain apa, kapan, dan gimana caranya. Tanpa ini, kita cuma bakal coding asal-asalan, coba-coba, yang pastinya nggak efisien sama sekali. 5 aktivitas ini itu fondasinya. Hampir semua model proses yang ada di dunia ini dibangun di atas 5 hal ini. Anggap aja ini bab-bab utama di buku panduan kalian. Mulai dari komunikasi yang kuat, perencanaan yang matang, bikin model buat visualisasi, baru deh masuk ke konstruksi alias coding dan testing, dan terakhir deployment ke tangan pengguna. Sekarang, kita lihat rute pertama yang bisa kita ambil. Namanya model preskriptif. Saya suka banget menganalogikan ini kayak jalan tol. Kenapa? Soalnya lurus, jelas, terstruktur, dan setiap gerbang tolnya itu harus dilewatin satu persatu, secara berurutan. Nah, ini dia model paling klasik dari si jalan tol tadi, model waterfall. Namanya aja udah ngejelasin banget kayak air terjun, alirannya cuma satu arah dari atas ke bawah. Titik. Gak bisa tuh kita balik lagi ke tahap sebelumnya kalau satu tahap udah selesai. Yuk, kita lihat gimana alirannya. Nah, ini dia alurnya. Jelas banget kan? Kumpulin semua requirement di awal, kunci, baru lanjut ke desain, terus implementasi, dan seterusnya. Setiap langkah itu kayak fase yang terkunci. Simple kelihatannya, tapi kaku banget. Jadi, kapan dong kita pakai jalan tol ini? Kelebihannya jelas, terstruktur banget dan gampang dikontrol. Cocok buat project yang requirement-nya udah pasti stabil, nggak bakal berubah-ubah. Misalnya sistem buat pemerintah yang aturannya udah baku. Tapi, kelemahannya ini fatal banget di zaman sekarang. Nggak fleksibel, dan yang paling parah, feedback dari user baru kita dapat di paling akhir. Telat banget. Terus, gimana kalau kita mau ngasih hasil ke user lebih cepat? Nah, kita bisa pakai model incremental. Gini deh analoginya, daripada kita bikin satu mobil utuh selama setahun, mending kita bikin skateboard dulu di bulan pertama, terus skuter di bulan kedua, sepeda di bulan ketiga, dan seterusnya. Setiap rilisannya atau increment itu udah bisa dipakai dan ngasih manfaat. Biar kebayang, kita pakai contoh yang relevan buat kalian. Bayangin bikin aplikasi pendaftaran mahasiswa baru. Dengan model incremental, di rilis pertama, calon mahasiswa mungkin udah bisa bikin akun dan login. Di rilis kedua, mereka udah bisa isi formulir. Di rilis ketiga, udah bisa upload dokumen. Tiap increment-nya itu udah ngasih fungsi yang nyata. Oke, kita tinggalin dulu jalan tol yang lurus dan kaku tadi. Sekarang, kita mau coba jalur yang lebih adaptif, namanya model evolutionary. Kalau tadi jalan tol, yang ini tuh ibaratnya menjelajahi jalan setapak di hutan. Rutenya nggak lurus, bisa belok-belok, dan kita belajar sambil jalan. Salah satu jalan setapak yang paling populer itu prototyping. Ini senjata andalan banget kalau kalian atau klien kalian bilang, saya tahu saya butuh sesuatu, tapi nggak tahu persis kayak apa bentuknya. Nah, solusinya, kita bangun aja versi awal yang simpel, sebuah prototype, tujuannya buat mancing ide dan feedback. Kutipan dari Fred Brooks ini benar-benar jadi filosofi utamanya prototyping. Intinya, jangan pernah jatuh cinta sama prototipe pertama kalian.
Tujuannya itu buat belajar, bukan buat jadi produk akhir. Jadi, rencanakan dari awal kalau prototipe ini bakal dibuang, karena fungsinya emang cuma sebagai alat buat klarifikasi. Ada lagi nih model evolusioner lain yang canggih banget, model spiral. Coba bayangin sebuah siklus yang muter terus dan makin lama makin besar. Yang bikin model ini unik adalah fokusnya yang kuat banget sama analisis risiko di setiap putarannya. Coba kita intip dalamnya spiral ini kayak gimana. Nah, ini dia, satu putaran dalam spiral. Di setiap siklus, kita pasti ngelewatin 4 kuadran ini. Merencanakan, menganalisis risiko, membangun atau engineering, dan terakhir, mengevaluasi hasilnya bareng klien. Model ini cocok banget buat proyek-proyek raksasa yang risikonya tinggi, kayak sistem perbankan atau penerbangan. Oke, kita udah lihat ada jalan tol dan ada jalan setapak. Sekarang pertanyaan paling penting, jalan mana yang harus kita pilih? Disinilah peran kalian sebagai mahasiswa informatika itu naik level, bukan cuma jadi coder, tapi jadi seorang navigator yang strategis. Ini tolong diingat baik-baik ya, nggak ada yang namanya satu model terbaik untuk semua situasi. Nggak ada. Milih model yang salah itu sama aja kayak pakai peta Jakarta buat jalan-jalan di Tokyo. Nyasar kan? Jadi kuncinya adalah pahami konteks proyek kalian. Dan tabel ini adalah contekan strategis buat kalian. Gampangnya gini, requirement super stabil, waterfall bisa jadi pilihan. Mau cepet-cepet rilis fitur ke pasar kayak startup, pilih incremental. Requirement-nya masih abu-abu, pakai prototyping. Kalau proyeknya gede, kritis, dan banyak risikonya, spiral jagonya. Anggap aja ini cheat sheet pertama kalian dalam memilih model. Pada akhirnya, semua model yang kita bahas tadi itu cuma fondasi, cuma kerangka kerja. Yang membangun mahakarya di atasnya itu ya kalian, dengan logika, kreativitas, dan kemampuan problem solving kalian sebagai arsiteknya. Jadi, coba renungkan, untuk proyek impian kalian nanti, peta dan jalan mana yang bakal kalian pilih?